balik lagi ke mindsetnya gitu kan. Mindset dia mungkin emang dia itu merit tujuannya apa sih gitu kan. Dia itu nikah tujuannya apa sih. Kalau emang tujuan dia hanya untuk itu ya itu bisa terjadi gitu. Kalau tujuan dia hanya untuk gini suara ini. Ah, itu bisa terjadi gitu. Gitu loh. Oke. Pernah sih kayak waktu terakhir sama mantan aku nanya kayak gitu. Dan dia jawaban cuman, kamu terlalu baik. Kan bullshit banget seperti itu kan. Jadi aku udah kayak, halo Kak. Hai, aku Desi dari Klaten, Jawa Tengah. Oke, oke, Kak. Kalau dari aku, jujur aja sebenarnya aku ya, karena aku sendiri pun juga punya prinsip jangan sampai selingkuh gitu. Tapi menurut pandangan aku sendiri, kenapa cewek itu bisa selingkuh? Biasanya itu dimulai dari cowoknya. Cowoknya pasti udah nggak perhatian, cowoknya nggak ada, intinya kayak hal yang biasa dilakuin sama si cewek gitu lah. Bilang perhatiannya kayak gitu, menurut aku kayak gitu sih. Makanya kenapa cewek itu nyari perhatian itu ke orang lain. Mungkin dengan cara selingkuh. Kayak gitu sih, menurut aku. Tapi sepenuhnya aku nggak ngerti. Nggak ngerti kenapa orang-orang biasa selingkuh kayak gitu di pandangan cewek, aku kurang tahu. Setuju sih soal penyakit itu karena orang selingkuh tuh nggak cuma sekali dua kali, pasti akan berulang terus gitu loh. Tapi secara psikologis boleh dijelasin nggak itu tadi? Seperti apa? Sejujurnya aku juga belum tahu ya penyakit seperti apa itu. Ya gimana ya, kalau menurut gue ya perselingkuhan. Selingkuh itu relatif sih sebenarnya. Jadi nggak bisa lu harus ngejat dalam satu kejadian si cewek ini kalau selingkuh kayak gimana, si cowok ini kalau selingkuh kayak gimana. Enggak. Kalau menurut gue selingkuh itu emang relatif. Kayak ada gini, dalam satu hubungan kan itu ada dua orang kan gitu kan. Nah, jadi kadang ada juga perselingkuhan itu terjadi karena yang satu ini, misalnya si cowoknya entah si ceweknya, dia masih kurang mendapatkan apa yang diharapkan gitu. Intinya dia belum belum bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Gitu loh. Nah, tapi salah satu orang ini bukannya dia memperbaiki komunikasi dengan pasangannya dengan bilang, kamu kayaknya harus gini deh gitu kan, kamu kayaknya harus berubah, aku suka yang kayak gini. Harusnya kan seperti itu biar nggak terjadi perselingkuhan itu. Tapi dengan egonya dia nggak mau mengungkapkan itu, dia malah mencari ke orang lain. Seperti itu sih kalau menurut gua perselingkuhan itu kenapa bisa terjadi gitu. Kalau dibilang pro atau toleransi atau enggak, sebenarnya gini, apa ya, jangankan orang yang masih pacaran ya kan, ya ibaratnya orang pacaran itu kan masih masih mencari sesuatu apa yang belum dia dapat kan gitu kan, konteksnya kan seperti itu. Jadi kalau orang masih pacaran terus dia selingkuh ya kalau menurut gue sih wajar aja, wajar aja gitu, karena itu dia sistemnya masih mencari gitu loh, belum jadi. Nah, terkecuali sama orang yang udah married gitu kayak gua, udah punya anak, udah punya istri gitu kan. Terus dia selingkuh gitu kan. Nah, itu yang gua bilang ke yang awal tadi gitu. Harusnya kan dia memperbaiki dengan istrinya atau dengan suaminya dengan berkomunikasi, kamu kayaknya kurang deh. Kamu harus gini deh gitu. Nah, dengan komunikasi seperti itu selingkuh itu nggak akan terjadi gitu loh. Kalau gue udah nangkep kesimpulan lo. Jadi kesimpulannya gini, kalau menurut gue sih kalau emang seperti itu ya intinya balik lagi ke pribadian masing-masing. Apakah lu sabar atau enggak gitu, gitu loh. Kalau emang lu nggak sabar ya udah jalan satu-satunya ya emang harus pisah gitu. Nggak bisa lu harus harus ngelanjutin hubungan ini gitu. Tapi kalau untuk selingkuh itu bukan solusi gitu. Itu bukan solusi. Itu bukan solusi yang benar gitu kalau untuk yang berumah tangga ya gitu.
gue bungkus lagi ya. Kalau misalnya gini, perselingkuhan itu yang lu bilang tadi itu namanya emang bukan selingkuh. Itu bukan selingkuh, itu jelas-jelas karena perselingkuhan itu. Kenapa ada kata selingkuh? Selingkuh itu di antara satu pasangan, dua orang itu kan. Nah, salah satu pasangannya ini melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh pasangannya. Nah, itu baru bisa dibilang selingkuh gitu. Jangankan jangankan dalam dalam satu konteks yang namanya dia menjalin hubungan sama orang lain gitu kan. Dia menjalin hubungan sama temennya aja, ibaratnya gue mau keluar nih gitu kan, gue izin sama istri gue bilangnya mau beli rokok ibaratnya gitu kan, gue beli rokok nih ke depan gitu, nggak taunya dia janjian sama temennya sesama cowok gitu, ngopi lah gitu kan. Nah itu udah termasuk selingkuh kalau menurut gue gitu. Karena konsekuensi selingkuh itu ya yang seperti itu gitu, ketidaktransparan terhadap pasangannya gitu loh. Yang gue maksud itu seperti ini, selingkuh itu antara ketidaktransparan terhadap pasangan itu gitu. Dia izinnya mau beli rokok, nggak taunya dia main futsal kayak gitu loh maksud gua. Bukan berarti dia, oh ini misalnya gue pribadi gitu nih. Oke, menarik nih. Itu gini ya, kalau orang udah married itu kan beda gitu kan, kebutuhan kayak hornnya gitu, kayak biologisnya udah beda. Dia ngelihat cewek itu bukan cuma ngelihat fisik, bukan cuma ngelihat look gitu ya, wajah gitu, bukan. Dia semua dilihat fisik dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihat gitu. Depan belakang yang mungkin yang agak menonjol, dan itu ya kelebihan dari seorang wanita itu yang dilihat gitu. Ya mungkin kalau gue pribadi sih mungkin itu sih, lebih ke situ. Sorry ya, agak berisik ya. Kalau gue pribadi sih mungkin lebih ke situ, karena apa yang ibaratnya yang gue punya gitu kan, yang gue punya istri gue ya, dalam konteks istri gue, dia segitu, ini agak nakal dikit omongannya, segitu ukurannya. Nah begitu gue ngelihat cewek yang lain gitu kan, oh ukurannya lebih gede gitu, ya mau nggak mau kalau emang si cewek itu mau gitu, misalnya gue ajak ngobrol segala macam itu dia mau, ya udah terjadilah perselingkuhan itu gitu. Itu sih kalau gue pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk perhatian segala macem, untuk kayak perhatian dia ke gue, istri gue masih bisa itu masih belum ada yang bisa menandingi itu, anjay. Itu kalau gue ya, itu kalau gue, bukan semua cowok ya. uh, Kalau ada kesempatan gitu ya, nggak mungkin juga gue ngeliat kayak gue ke mall misalnya, terus ngeliat cewek yang lebih dari istri gue gitu kan, terus gue ajak ngobrol gitu, lu mau selingkuh nggak sama gue, ini mau selingkuh ya, nggak mungkin juga. Kalau gue sih nggak, kalau gue nggak se goblok itu juga gue gitu kan. Kalau menurut gue sih ada sih, ada aja yang seperti itu. Itu kalau yang seperti itu emang mungkin emang dia balik lagi ke mindsetnya gitu kan. Mindset dia mungkin emang dia itu merit tujuannya apa sih gitu kan. Dia itu nikah tujuannya apa sih? Kalau emang tujuan dia hanya untuk itu, ya itu bisa terjadi gitu. Kalau tujuan dia hanya untuk gini suaranya nih, ah itu bisa terjadi gitu. Gitu loh. Oke, oke, ini gue ngerti nih pertanyaan ini jurusnya harusnya kemana nih. Gue udah nangkep nih gitu kan. Oh ternyata gue mau dijebak juga nih pertanyaan seperti ini ya. Oke, 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 gini ya, itu kan pernah gue alamin gitu kan ya. Ya kalian berdua tahu lah gitu kan. Iya kan. Jadi gini, balik lagi ke apa, kepribadian kita ya gitu, karena waktu itu gue belum dewasa, belum bisa memfilter apa yang baik dan buruk enggaknya, terus efeknya kayak gimana nanti gitu kan. Umur berapa waktu itu, 20 21 kayaknya ya kan. Ya kalau menurut gue sih mungkin ada orang yang umur segitu udah mempunyai pemikiran dewasa, ada, tapi gua pada waktu itu belum gitu. Nah, dan akhirnya terjadilah seperti itu gitu. Jadi
tujuan gua waktu itu untuk merit itu yang pertama ya, karena emang dari tekanan si pihak cewek udah pengen ayo gitu kan, dan gua nggak punya pilihan gitu. Karena gue hubungan udah lumayan lama juga gitu, jadi mau nggak mau ya ayo aja. Jadi gini ya, buat yang belum merit gitu kan, masih pacaran, ah gue sih apa ya, mindset kalian rubah dulu lah gitu, cari kedewasaan kalian, apa bener yakin gitu kan mau menjalani hidup dengan seseorang, dengan pasangan kalian gitu, yang nggak ngerti nanti dia ke depannya bakal kayak gimana, sewaktu-waktu dia bakal berubah. Kalau menurut gua kalian harus siap aja gitu, karena di saat kalian pacaran itu semuanya bullshit, beda banget sama realitas setelah kalian sudah menikah, beda banget serius, itu beda banget. Dan gua sih ngalamin itu waktu itu ya, gua sih mikirnya oh ya udah gitu kan, berarti emang satu cukup sampai di sini, terus kedua juga gue memetik apa yang udah gue dapet dari pernikahan gue yang pertama gitu kan. Pernikahan gue yang pertama ya udah gitu kan, mau gimana lagi. Dan sekarang gue memutuskan untuk merit ke yang kedua, dan gue harus benar-benar gitu ya, karena emang putus dari yang pertama itu ya bukan penyebabnya, bukan perselingkuhan juga kan gitu kan. Terkecuali emang penyebabnya perselingkuhan gitu, mungkin bisa. Gue pernah ngalamin itu. Waktu itu kan gue sempat pisah ranjang dulu kan. Nah gue melakukan itu. Nah kalau kalian tadi bertanya, lu pernah selingkuh atau enggak? Pernah, gue pernah. Itu gue melakukan itu sama seseorang yang emang hidupnya seperti itu. Ngerti nggak maksud gue? Iya, jadi gue melakukan itu diam. Dan si cewek ini yang yang jadi selingkuhan gue ini, dia mengharapkan cuan dari gue, dan gue mengharapkan kepuasan dari dia gitu. Ya jadi gitu. Mungkin kalau emang yang pertamanya gue seling seling apa bubar karena perselingkuhan, ya mungkin bisa jadi ini nanti ada yang ketiga gitu. Tapi enggak sih, alhamdulillah enggak. Intinya kalau emang siapa Mbak Desi, ribet banget namanya, Mbak Desi aja deh ya. Kalau emang Mbak Desi belum belum merit, terus mau menuju ke jenjang yang serius untuk menikah, nah intinya harus siap aja gitu, siap dengan perlakuan si cowok atau pasangan mbaknya gitu, itu nanti bakal berubah, nggak sesuai sama yang mbak pacaran itu kan selalu manis tuh gitu kan, berantem juga berantem berantem ya, berantem kayak gitulah. Tapi kalau udah merit tuh berantemnya beda gitu. Bisa jadi loh, karena banyak kasus pembunuhan itu dalam rumah tangga kan, bisa jadi serius. Seperti itu sebenarnya. Menikah itu menyeramkan. Single. Oh masih single, mau jadi yang ketiga? Biar 3 kali. Enggak, lanjut. Nah, kalau dari kasus cewek sih, dari pengalaman aku yang selingkuh. Jadi aku belum pernah selingkuh sih Kak. Jadi sebenarnya aku nggak mudah kenapa alasan cewek itu bisa selingkuh, kenapa nggak tahu. Karena aku sendiri kalau udah diselingkuhin nggak ada kata maaf gitu. Artian udah langsung cut off. Terus untuk alasan mungkin pemikiran aku sendiri ya, mungkin dari cowoknya sendiri itu juga nggak ada sifat yang misalnya perhatiannya udah nggak ada lagi, sifatnya udah beda lagi gitu. Karena aku sendiri pun juga nggak pernah selingkuh, dan aku nggak mudik juga alasan kenapa cewek-cewek itu bisa selingkuh gitu. Oke. Pernah sih Kak, waktu terakhir sama mantan aku nanya kayak gitu, dan dia jawaban cuman kamu terlalu baik, kan bullshit banget seperti itu kan.
Jadi aku udah kayak Enggak, mikir, oh gimana? itu kata-kata buaya itu. Iya kan? Iya terus habis itu dari situ aku udah nyimpulin, oh berarti nih ya orang emang sifatnya udah otaknya selingkuh gitu, dan mungkin kemungkinan besar dia emang ada nafsu di belakang alias menggebu-gebu. Soalnya kan jujur aja kalau aku pacaran juga nggak ngarah ke seks dan 18 plus lah, ke sana-sana enggak, karena aku pacaran biasa aja. Mungkin aku ngerasa, ya mungkin kekurangannya di situ kali ya, kan kata orang-orang cowok selingkuh itu kan karena nafsu gitu. Jadi aku kurang lebih ya kesimpulannya di situ gitu. Ah, itu kan tadi sudah saya jelaskan, Mbak. Seperti itu.